ke Yos yang nampaknya juga sudah siap untuk menyampaikan laporan langsungnya. Yos, ada yang unik apa dari TPS yang ada di Aceh? Silakan Yos. Nah, saudara, jika kita berbicara mengenai pemilu legislatif di Aceh, sebenarnya yang menarik adalah Yos. Ya, kita akan sapa lagi. Yos, ada apa yang unik di TPS yang ada di Aceh sana, Yos? Apakah Yos bisa mendengar saya saat ini? Ya, saudara, berdasarkan pantauan tim Kompas TV yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, ini sebenarnya pemilu legislatif yang berjalan di Aceh pada hari ini berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa terjadi adanya gangguan ataupun ancaman gesekan keamanan seperti yang kemarin-kemarin sempat dikhawatirkan ataupun yang bahkan benar-benar terjadi selama masa kampanye terbuka. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari perhatian lebih yang memang diberikan oleh TNI ataupun Polri yang hari ini menurunkan lebih dari 10.000 personil gabungannya untuk mengamankan lebih dari 10.800 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Bahkan sejak tanggal 3 kemarin juga polisi sudah menggelar razia untuk mengamankan jam ataupun senjata-senjata api yang dikhawatirkan akan mengganggu terjadinya atau mengganggu berjalannya pemilu legislatif di Provinsi Aceh pada hari ini. Namun agak disayangkan, saudara, bahwa ternyata stabilnya kondisi keamanan di Provinsi Aceh pada hari pemilu ini tidak diimbangi dengan semangat yang tinggi oleh warga Aceh untuk menggunakan hak suaranya. Setidaknya di sini, saudara, di TPS 7 yang digunakan oleh warga Kampung Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, hingga dengan menjelang pukul 1 siang ini baru sekitar 40% saja dari 436 warga yang tercantum dalam DPT yang datang ke sini untuk menggunakan hak suaranya. Padahal jika dilihat dari lokasi, saudara, sebenarnya ini bukan daerah terpencil, bahkan hanya berjarak sekitar 5 menit saja dari pusat kota. Dan jika kita bicara mengenai pemilu legislatif di Aceh, saudara, sebenarnya yang menjadi menarik untuk diperbincangkan adalah kehadiran atau bahkan persaingan di antara 3 partai lokal yang bertarung dalam pemilu legislatif pada tahun ini. Mereka adalah 2 partai politik yang pada 5 tahun yang lalu juga sudah ikut pemilu legislatif seperti Partai Aceh dan Partai Damai Aceh. Dan yang menjadi lebih menarik di sini adalah kehadiran dan ikut bersaingnya Partai Nasional Aceh yang dibentuk oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebagai gambaran, saudara, pada pemilu 5 tahun yang lalu, Partai Aceh berhasil sangat unggul dalam pemilu DPR Aceh, mengungguli partai-partai lainnya dengan perolehan suara 48%. Bahkan pasangan gubernur yang diusung oleh Partai Aceh pada saat itu, yakni Zaini Abdullah, ini berhasil mencapai 56% suara. Dan dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Banda Aceh, maksud kami di Provinsi Aceh, ini 12 diantaranya juga dikuasai oleh Partai Aceh. Dan untuk tahun ini, saudara, Partai Aceh pun menargetkan suara yang lebih banyak, yakni mencapai 60% untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nanti kita sama-sama saksikan, saudara, apakah lahirnya dan ikut bersaingnya Partai Nasional Aceh yang juga sama-sama dimotori oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka ini akan begitu besar memecah suara dari Partai Aceh, atau Partai Aceh akan tetap merebut suara yang mayoritas di Provinsi Aceh ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yos Kusuma melaporkan dari Aceh, ujung barat Indonesia. Kita akan selanjutnya menuju ke Pulau Jawa. Di sana ada Pungki di Solo, tepatnya di TPS 79 Banjarsari. Pungki, mendekati pukul 1 siang, apakah pemungutan suara sudah rampung hingga saat ini di sana? Ya, Teguh, jika tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya sempat memberikan informasi bahwa di TPS 79, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, Solo, Jawa Tengah ini sudah 70% warganya menyalurkan hak politiknya pada 9 April 2014 ini. Pada siang hari ini, setengah jam atau 30 menit menjelang penutupan TPS 79 ini, warga sudah semakin bertambah. Untuk berapanya, nah kita tanya langsung kepada Ketua PPS dari 79, di sini ada Bapak Antonius Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Pak Edi, tadi sekitar 15 menit yang lalu saya dapat data 179 orang dari 215 yang sudah mencoblos. Sekarang datanya sudah gimana Pak? Untuk di TPS 79 dari DPT sebesar sejumlah 215, jam terakhir ini mencapai 180, sehingga ada yang tidak hadir 35 pemilih. Yang 35 pemilih ini apakah memang tidak hadir dalam mencoblos atau seperti apa Pak permasalahannya? Kalau yang tidak hadir kebanyakan bekerja di luar kota dan domisili sudah pindah di luar kota, walaupun kakaknya masih di Keragilan. Berarti
DPT-nya masih di sini, namun sudah berpindah domisili. Iya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Nanti untuk selanjutnya pada pukul 13 apakah langsung melakukan penghitungan suara atau seperti apa Pak? Ya kami menunggu waktu habis sampai jam 1 tepat sehingga nanti langsung kita buka kotak untuk pilihan pembukaan kotak suara dan dihitung. Siap. Terima kasih Pak Edi, selamat bertugas kembali. Nah saudara, itu tadi bagaimana perolehan suara atau yang sudah hadir untuk menyalurkan suaranya pada hari ini. Dan sekitar dari 215 warga yang telah masuk DPT tadi, ada sekitar 35 yang belum hadir hingga saat ini. Namun panitia di TPS 79 ini masih terus menunggu sampai pukul 13 nanti, karena memang TPS nanti akan ditutup pada pukul 13. Dan seusai menjalani pemungutan suara nanti pada pukul 13 akan ditutup dan langsung melakukan penghitungan suara. Dan papan yang berada di sebelah kiri saya ini sudah siap untuk nantinya melakukan penghitungan suara secara manual. Dan di TPS 79 ini nantinya juga akan menjadi salah satu lokasi sampel dari surveyor Kompas yang akan melakukan penghitungan langsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Teguh, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Pungki dari Solo, Jawa Tengah. Berikutnya kami akan ajak Anda menuju ke Indonesia Timur, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Eki Muzakir di sana. Eki, pemungutan suara di sana sudah rampung saat ini, tapi ada kendala apa selama pemungutan suara berlangsung tadi? Baik saudara, selamat siang di Makassar, Sulawesi Selatan. Maksud kami sudah sekitar 30 menit yang lalu di TPS 06 tempat kami melaporkan di Kelurahan Pacerakan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar sudah ditutup. Artinya saat ini petugas PPS sementara istirahat untuk sebelum melanjutkan proses perhitungan suara. Dan memang saudara, dari tempat kami melaporkan, kami bisa melihat di belakang saya ada beberapa tumpukan surat suara yang artinya ada hampir kami belum bisa memastikan kepastiannya, tapi berdasarkan dari catatan KPPS menyebutkan hampir 50% warga di TPS 06 ini tidak menggunakan hak suaranya. Dan sementara itu saudara, dari pantauan kami untuk di Makassar, kami menemukan satu masalah, yaitu terjadi tertukarnya surat suara di TPS 04 di Kecamatan Rapocini. Di sana, tepatnya di TPS Lapas, ditemukan surat suara untuk DPRD Sulsel itu tertukar untuk Dapil Sulsel 1 dan Dapil Sulsel 2. Sementara itu, dari hasil rekan kami yang melakukan pemantauan di sana menyebutkan bahwa ada 100 surat suara yang sudah dicoblos, sementara 400 lainnya itu terpaksa dibatalkan. Sementara dari KPU Sulawesi Selatan sendiri sejauh ini belum mengeluarkan statement resmi terkait adanya surat suara tertukar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan satu hal lagi saudara, Anda pastikan tetap bersama kami karena Hitung Kompas akan kami lakukan di TPS 06 ini. Demikian, kita kembali ke studio. Oke, itu dia Eki Muzakir melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga ada Ios dan Pungki di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman untuk laporan langsung kalian semua. Dan saudara, di tengah-tengah perhelatan pemilu tentunya ada hal-hal yang unik. Nah, berikut ini adalah foto-foto selfie yang untuk Anda yang telah mencoblos dan mengirimkannya via TweetPic ke Twitter Kompas TV. Kita akan simak. Ada dari @Ninda_Mashita yang kompak mencoblos bersama sang mama. Kemudian juga ada TweetPic dari Syahrial Erpian dan juga kiriman dari Eka Arisman yang sudah mencoblos bersama dengan keluarganya. Kemudian juga ada @Nda_Herdiansyah di Bali yang bilang bagaimanapun panasnya Bali tapi saya tetap nyoblos untuk Indonesia 1. Rini Hirin, dan dress code-nya ternyata juga sesuai dengan tema pemilu, warna ungu seperti tinta yang digunakan atau terpakai di kelingkingnya. Kemudian ada kiriman dari Diva Indraswari yang telah melakukan pencoblosan rame-rame bersama keluarganya. Jadi memang peristiwa pemilu ini adalah peristiwa yang bisa dirayakan bersama dengan keluarga, datang ke TPS bersama-sama dengan keluarga karena memang lokasinya biasanya berdekatan dengan tempat tinggal kita atau tempat kita berdomisili. Dan saudara, berikut kami akan hadirkan kilas peristiwa yang terjadi di hari ini. Selasa lalu, Panwaslu Bangli, Bali menangkap basah seorang anggota tim sukses calon legislatif sedang membagikan uang sebesar Rp100.000 kepada warga. Pelaku juga meminta warga mencoblos calon legislatif DPRD dari Partai PDI Perjuangan.
Di Denpasar, Bali, sepasang pengantin memberikan hak suaranya di TPS lengkap dengan pakaian adat. Informasinya kami hadirkan selesai jeda berikut ini.